Mas Singgih, Ya. selamat malam. Tadi di Malam. liputan menyatakan bahwa ada ancaman dalam Ya. konferensi pers yang dilakukan ex Betul, teman Ahok ini. betul. Apa buktinya? Ya, jadi sesuai dengan yang tadi berita bahwa jam 9 pagi ketika kami baru buka di Teman Ahok, saya didatangi oleh salah satu teman Korpos, koordinator posko kami, datang dengan perasaan cemas, datang ke kami, dia minta maaf katanya, Mas, saya diancam untuk ikut acara konferensi pers di Cikini. Jadi untuk memberikan keterangan yang memang sudah mereka skenario dengan cukup matang seperti itu. Nah, kami coba mengkonfirmasi kebenaran tersebut dan betul bahwa memang di sebuah acara televisi kemarin salah satu anggota DPR yang memang menuduh kami kemarin 30 miliar membeberkan bahwa 14 jam ke depan akan ada serangan lagi ke teman Ahok. Iya betul, kami mengkonfirmasi bahwa ini. Apa ancamannya? Ya, ancamannya yang pasti mereka dibilang bahwa mereka harus datang. Terus mereka juga, ini udah bohong semuanya, udah settingan semuanya, teman Ahok sudah setting semuanya. Jadi mereka bilang, kamu tinggal datang aja, kamu pakai seragam, kamu tinggal jawab kalau iya ya iya, gitu. Terus kamu apa? Jadi ancaman itu berupa, kamu diawasi selama 2 hari ini oleh kami. Siapa yang nyuruh itu? Ada salah satu ormas yang kami belum bisa sebutkan namanya, tapi mungkin ada afiliasinya dengan perkataan dari salah satu anggota DPR kemarin. Politisi PDI Perjuangan itu? Kami tidak bisa menyebut namanya, tapi mungkin ada afiliasi seperti itu. Oke, apa buktinya memang ada afiliasi ke sana? Mereka yang memang betul. mengancam Ketika kemarin kami dapat broadcast WhatsApp dari teman-teman semua media menanyakan bahwa ini benar nggak sih konferensi teman Ahok gitu kan, konferensi pers teman Ahok di Cikini. Kami juga agak bingung, sebenarnya bukan kami yang melempar gitu kan, ada acara makanya relawan atau karyawan, teman Ahok relawan atau karyawan kayak gitu kan. Tapi kan masih beredar di antara teman-teman saja gitu kan. Nah, terus tiba-tiba pas sebuah acara itu ada salah satu anggota DPR yang bilang bahwa 14 jam ke depan kalau dihitung waktunya persis sekali. Jadi mungkin ya ada afiliasi, kami tidak paham. Politisi PDI Perjuangan Junimat Girsa yang menyatakan pernyataan itu. Bagaimana sebenarnya hubungannya dengan teman Ahok? Bagaimana sebenarnya hubungan partai politik PDIP dengan teman Ahok? Kalau kami sebenarnya tidak pernah berhubungan dengan PDIP sampai sekarang. Kami berhubungan dengan partai yang memang jelas-jelas sudah mendukung kami, 3 partai ini. Jadi hubungan kami dengan PDIP sampai sekarang tidak terjalin cukup baik karena memang kami hanya berhubungan dengan 3 partai yang memang sudah jelas-jelas mendukung Bapak seperti itu. Tapi 1 juta KTP ini bisakah divalidasi? Bisakah memang dijamin? Ya, kami menjamin. Jadi ketika 1 juta kemarin sudah terkumpul, 1.024.000 itu sudah terkumpul, barulah ada wacana-wacana yang ya mirip-mirip menjaga lagi. 140 KTP katanya targetnya betul apa lagi, enggak? Betul. Kalau target 140 KTP betul. Kami tidak membantah bahwa memang ada uang operasional. Tidak bisa memungkiri memang teman-teman di bawah itu pasti butuh anggaran untuk bensin, untuk cetakin KTP, fotokopi, segala macam pasti memang tidak munafik seperti itu dari kami. Tapi yang menjadi kami sayangkan bahwa Pak Richard ini yang tadi konferensi pers, kami akui bahwa mereka dipecat dan dikeluarkan dari struktur organisasi karena memalsukan KTP orang. Jadi memalsukan KTP, mereka tanda tangani sendiri, nomor teleponnya ada, tapi masalahnya tidak bisa dihubungi, nomor di luar kota. Ketahuannya dari mana? Kita melakukan random sampling setiap KTP yang masuk ke kita. Melakukan random sampling dengan sistem yang sangat ketat sekali. Kalau dibilang itu pemalsuan, betul. Ketika yang kedua adalah penggandaan. Jadi mereka menggandakan formulir yang sudah ada, digandakan kembali KTP-nya. Sistem kami menolak, karena kami punya sistem yang cukup baik untuk entry data. Jadi ketika ada nomor induk KTP yang sama, itu akan menolak sistemnya. Katanya ada satu relawan tadi yang mengaku kalau berada di bawah tekanan. Bisa dijamin kan memang itu benar di bawah tekanan, bahwa dia memang keluar dari konferensi pers itu? Iya, jadi kami masih rahasiakan namanya demi keamanan orang tersebut. Jadi orang tersebut masih bersama kami, masih ada di sekretariat kami, masih kami amankan supaya memang dan tadi sore ditelepon lagi bahwa katanya kamu yang membocorkan ya, saya sudah di rumah kamu, saya sudah, jadi cukup tidak aman sekali keadaannya sekarang. Oke, lalu ini adakah hubungannya dengan tudingan 30 miliar yang masuk ke teman Ahok? Sebenarnya ini upaya dari menjegal kami lagi-lagi ya. Semua mungkin ada beberapa. Tapi sama? Mungkin ada beberapa partai politik yang kebakaran jenggot sekarang. Beberapa lebih dari 1 artinya? Mungkin saja. Yang kebakaran jenggot, KTP kami sudah 1 juta, kami sudah siap untuk mengusung Bapak dengan cara yang cukup realistis sekali. Sekarang sudah punya 1 juta, sedangkan partai politik tidak punya. Makanya mungkinlah terbuktilah. Tapi apa jawabannya kalau memang tidak ada aliran 30M itu? Sampai sekarang kami masih yakin kami bersih. Di awal kami memang hanya dipinjamkan 500 juta dan itu sudah selesai. Tidak ada nama perusahaan sama sekali. Kami siap diselidiki oleh pihak manapun yang akan menyelidiki kami secara independen.
Jadi ya kami persilakan dan kami perlu tegaskan bahwa dana yang sudah kami dapatkan dari penjualan merchandise untuk membiayai gerakan kami operasional dan segala macam itu di angka 6,3 miliar. Katanya nggak transparan di teman Ahok. Apa buktinya kalau bisa transparan? Iya, kita mengupdate semua laporan keuangan kita di website kami di temanahok.com. Mungkin tadi ada yang disampaikan bahwa tidak transparan. Mungkin teman-teman yang berlima tadi menyampaikan ya tidak pernah buka website kami, tidak tahu laporan keuangan kami gitu. Dan semua kami memegang memang yang dibeberkan di website itu semuanya memang sudah transparan, semuanya dijabarkan detail? Betul, sudah transparan sekali. Kami sampai auditnya ada oleh auditor independen? Tidak ada. Kami hanya membuat keuangan karena memang kami kan bukan sifatnya akuntan atau apapun, jadi kami hanya mengeluarkan arus kas masuk dan arus kas keluar saja gitu. Terus juga kami kaget tadi dengan teman-teman bahwa di rilisnya itu ada tulisan-tulisan bahwa ini dikarang sekali, ada 153 posko dengan total biaya segini. Ini kan tidak masuk akal, kami hanya punya 90 posko gitu kan. Jadi ini narasinya sudah dibuat-buat sekali gitu kan. Kami sedang memikirkan langkah hukum selanjutnya seperti apa. Kami juga tidak bisa menjamin 5 orang ini kan teman Ahok bukan kami atau teman berlima saja gitu kan pendiri, tapi mungkin teman-teman yang lain ada jutaan orang, ada ribuan orang yang mungkin mereka akan melakukan langkah hukum yang lain, pidana yang lain, karena memang KTP dipalsukan, ada pencemaran nama baik teman Ahok seperti itu. Terakhir, kapok maju independen atau? Tidak. Kami malah jadi makin solid. Masih gitu. Buka peluang buat partai politik ikutan? Ya, kami masih membuka peluang untuk partai politik manapun yang Syaratnya apa? Yang pasti mereka mendukung tanpa syarat. Tidak perlu minta apa. Jadi 3 partai yang sudah bergabung, Hanura, Nasdem, dan Golkar ini sudah oke sekali gitu kan. Sudah mereka. Tapi sudah ada yang melamar lagi selain 3 partai itu? Belum. Tapi kami masih ya syukur-syukur nanti mungkin ke belakang ada partai-partai yang akan. Jadi kalau PDIP mau atau partai lain mau, tidak menutup kemungkinan? Tidak menutup. Kami tidak anti partai politik. Kami terbuka dengan siapa saja. Dan kami mohon sekali untuk tidak melakukan tidak coba mendiskreditkan teman Ahok dengan 1 juta KTP. Dilakukanlah upaya-upaya penjagalan yang memang. Ya, lagi-lagi ini mengganggu konsentrasi kami. Biar masyarakat lihat transparansinya. Nanti terima kasih Mas Inggih Widya Stomo, juru bicara dari teman Ahok.